Halo, jumpa lagi dengan saya teman-teman. Sebelum saya memulai, terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mengganti roller pada kendaraan Vario 110 teman-teman ya. Yang pertama kita ganjal pada bagian roller di sini. Jadi di sini kita ganjal menggunakan kunci sok ukuran 10 ataupun 8, ataupun kita menggunakan baut 10 teman-teman ya, yang pendek. Lalu kita putar baut dua-duanya ke atas hingga terlepas, tentunya secara berlahan. Kita buka. Lalu setelah kendor kita buka bautnya, lalu kita lepas pada dudukan panbelnya. Lalu setelah itu kita membuka rumah rollernya teman-teman ya. Nah, jadi kita pegang seperti ini, kita lepas semua. Nah seperti ini. Jadi kita lepas berikut rumah rollernya. Nah ini rumah rollernya. Nah ini kita cek dulu rollernya, sudah goyang semua ini rollernya. Jadi kita cukup mengganti rollernya, lalu kita membersihkan pada bagian blok CCPT di sini teman-teman ya. Oke, cara membersihkan blok mesin ataupun blok CCPT-nya. Jadi di sini bloknya sudah cukup kotor. Nah tuh banyak olinya yang keluar, tuh udah banyak olinya. Nah nanti kita bersihkan. Untuk blok penutupnya juga tuh udah kotor semua. Nah udah banyak olinya teman-teman ya. Jadi akan kita bersihkan supaya bisa bekerja secara normal kembali. Jadi di sini untuk membersihkan blok CCPT-nya kita semprot menggunakan bensin teman-teman ya, sambil dikuas menggunakan kuas agar oli ataupun kotoran yang menempel pada blok CCPT-nya bersih kembali. Kalau dia sudah bersih, otomatis bekerja pun secara maksimal dan tidak akan menyendat. Jadi di sini kita semprot berulang-ulang menggunakan botol aqua teman-teman yang kita lubangi sekecil mungkin, lalu kita semprotkan seperti di gambar. Kita semprotkan secara merata agar kotoran ataupun oli turun ataupun bersih kembali teman-teman. Nah kemudian di sini juga apabila ada penumpukan yang ada pada bagian bawah di sini, kita semprot agar supaya kotorannya bisa turun semua. Jadi di sini setelah bersih semua ataupun kita sudah bersihkan menggunakan bensin, lalu kita melanjut untuk pemasangan rollernya kembali. Nah sini kita 2212A KPB 900. Nah ini punya produk Honda. Oke, kita pasangkan. Jadi jangan terbalik teman-teman ya, jangan terbalik karena di sini kan roller terbagi dua bagian. Masanya seperti ini teman-teman ya. Nah jadi yang bagian ring sini yang tidak memakai topi di sini pada bagian sini. Lalu kita pasangkan pun penutup rollernya seperti ini. Nah
Lalu kita pasangkan kembali ke posisi semula. Nah, kita pasangkan, baru setelah itu kita pasangkan kembali bumbungannya ataupun di sini dudukan rollernya, teman-teman ya. Oke, setelah terpasang, ini panbel di sini tidak kita buka karena di sini kita hanya mengganti rollernya. Karena pada sebelumnya di sini juga sudah saya bersihkan, teman-teman ya. Lalu kita kembali memasangkan penutup rumah rollernya. Oke, kita pasangkan kembali seperti ini. Oke, jangan lupa kita pasangkan ringnya kembali. Lalu kita kencangkan kembali bautnya. Kita pasangkan ulang kembali. Lalu kembali kita kencangkan menggunakan kunci 22, teman-teman ya. Jadi di sini, mohon maaf, jadi di sini menggunakan kunci 22. Kita paskan dahulu, kembali memasangkan tahanannya. Jadi di sini kita gunakan kunci sok, teman-teman ya, yang lebih simpel, lebih gampang lagi, ataupun menggunakan baut 10 juga bisa, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan kunci sok supaya lebih gampang lagi. Nah, baru kita kencangkan seperti ini, teman-teman. Kembali kencang, teman-teman ya. Kita pasangkan kembali, teman-teman ya. Nah, seperti di sini. Lalu kembali kita memasang penutupnya kembali. Jadi di sini kita memasangkan tutup bodinya kembali. Terlebih dahulu di sini kita paskan dahulu posisinya. Nah, di sini setelah tutup bodi terpasang ataupun tutup CVT telah terpasang, teman-teman ya, lalu kita masangkan bautnya seperti di sini. Kita pasangkan, kita paskan terlebih dahulu. Lalu cara mengencangkannya, kita terlebih dahulu kencangkan pada bagian di tengah di sini, teman-teman ya. Kita kencangkan pada bagian tengah dahulu. Lalu kita mengencangkan pada bagian di atas. Jadi di sini untuk pengencangan harus sejajar, teman-teman ya. Kalau kita mengencangkan pada bagian di atas, lalu kita mengencangkan pada bagian yang di bawah. Jadi untuk pengencangan di sini bisa menggunakan kunci T ataupun kita bisa menggunakan kunci sok, teman-teman ya. Mana yang lebih gampang? Nah, seperti di sini, teman-teman ya, tadi saya sudah kencangkan pada bagian di atas, tapi jangan terlalu kencang, teman-teman. Saya salah kadarnya. Nah, seperti ini. Lalu kita kencangkan lagi pada bagian atasnya. Lalu kita kembali ke bagian di bawah. Lalu pada bagian di depan di sini kita kencangkan secukupnya. Lalu kita kencangkan pada bagian di belakang di sini secukupnya. Belakang pada bagian bawah ya. Karena tadi pada bagian di depan yang di atas, sekarang kita pada bagian di belakang yang di bawah. Begitu seterusnya, teman-teman ya. Jadi harus berlawanan pengencangannya supaya posisi bloknya merata. Baut terpasang semua, setelah kencang semua. Lalu selanjutnya di sini kita akan Oke, sangat responsif sekali, teman-teman. Oke, demikianlah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam segi penyampaian. Dan saya akhiri, lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.